A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat niat jariah, baik pada kesempatan ini ya, saya akan melanjutkan kembali pembacaan sirah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 60 sirah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya sudah membacakan daripada sahabat Mus'ab bin Umair, yaitu sahabat sirah sahabat Rasulullah SAW yang pertama dari 60 sirah sahabat Rasulullah SAW ini. Yang mana buku ini itu penulisnya itu Khalid Muhammad Khalid. Tuh. Ini bukunya. Ya, pengantarnya adalah Muhammad Khalid Sabit ya. Ini putra penulis Khalid Muhammad Khalid. Ini ya. Tuh. Ini bukunya ya. Ini covernya, cover bagian depan, ini bagian belakang. Tuh. Ini penerbitnya Al-Ittisom. Nah, ini yang sudah dibacakan sebelumnya ya. Ini bagian ke-1, sahabat Mus'ab bin Umair. Baik, pada kesempatan ini kami akan lanjutkan sirah sahabat Mus'ab bin Umair ini untuk bagian keduanya. Karena kisahnya panjang ya, jadi kami bagi dua biar videonya tidak terlalu panjang. Kita akan mulai dari bagian sini. Untuk bagian 2-nya, bagian ini dari pihak lain. Nah, sebelumnya sudah sampai sini, kita lanjutkan ke sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kegiatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan ladang pahala jariah untuk saya pribadi khususnya, untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk pemirsa semua dimanapun berada yang senantiasa mengikuti daripada video-video dari channel Niat Jariah ini. Baik, untuk keberkahan kita semua, kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kisahnya sirah sahabat Rasulullah SAW untuk bagian keduanya. Di pihak lain, orang-orang kafir Quraisy semakin geram. Mereka menyiapkan kekuatan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Maka terjadilah perang Badar. Dan kaum kafir Quraisy pun mendapatkan pelajaran pahit yang membuat mereka semakin kalap dan tidak waras. Mereka berusaha menebus kekalahan di perang Badar itu. Kemudian tibalah perang Uhud. Rasulullah berdiri di tengah barisan kaum muslimin, menatap setiap wajah, siapa yang sebaiknya membawa bendera pasukan. Ketika itu terpilihlah Mus'ab bin Khair. Ia maju dan membawa bendera pasukan dengan mantap. Maaf, tadi bukan Mus'ab bin Al-Khair ya, tapi Mus'ab Al-Khair. Yaitu panggilan daripada Mus'ab bin Umair.
Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah. Mereka meninggalkan posisi mereka di atas bukit setelah melihat pasukan musuh lari terbirit-birit. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana. Kemenangan berganti kekalahan. Tanpa diduga, pasukan berkuda musuh menyerang pasukan kaum muslimin dari atas bukit. Pasukan Islam pun kalang kabut. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun mengarahkan serangan ke Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini. Maka diacungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya. Dengan suara lantang ia bertakbir. Allahu Akbar. Ia maju, menerjang, berkelebat ke sana kemari, mengibaskan pedangnya. Ia ingin mengalihkan serangan musuh yang sedang tertuju kepada Rasulullah SAW. Ia menyerang sendiri, namun terlihat seperti satu pasukan tentara. Sungguh, walaupun hanya seorang diri, Mus'ab bertempur laksana sepasukan tentara. Satu tangannya memegang bendera pasukan yang harus terus berkibar, dan tangan satunya lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Jumlah musuh yang dihadapi Mus'ab semakin banyak. Mereka semua ingin menginjak-injak mayatnya untuk mencapai Rasulullah. Marilah kita dengarkan apa yang diceritakan oleh saksi mata. Bagaimana saat-saat berakhir sebelum Mus'ab bin Umair gugur sebagai syahid. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil berkata, ayahku pernah bercerita begini, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera pasukan di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin porak-poranda, Mus'ab tetap gigih berperang. Seorang tentara berkuda musuh, Ibnu Khamiyah, menyerangnya dan berhasil menebus tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Lalu bendera itu ia ambil dengan tangan kirinya dan ia kibarkan. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera pasukan. Lalu dengan kedua pangkal tangannya itu mendekap dan mengibarkan bendera itu, sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Orang berkuda itu menyerangnya lagi dengan tombak, menghujamkannya ke dada Mus'ab. Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Ia gugur setelah berjuang dengan gigih, mengorbankan semua yang dimilikinya demi keimanan dan keyakinannya. Ia merasa jika ia gugur akan sangat terbuka peluang untuk membunuh Rasulullah. Demi cintanya kepada Rasulullah yang tiada terbatas dan kekhawatiran akan nasib Rasulullah, ia menghibur dirinya setiap kali pedang menebus tangannya. Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Kata-kata ini terus diulangi. Kata-kata ini terus ia ulangi. Kata-kata yang kemudian hari menjadi bagian dari ayat Al-Quran yang akan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin.
Setelah peperangan usai, jasad pahlawan gagah berani ini ditemukan terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang suci. Seolah-olah tubuh yang telah kaku itu takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa musibah. Karena itu, ia menyembunyikan wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang ditakutinya itu. Atau ia merasa malu karena telah gugur sebelum bisa memastikan keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan melindungi Rasulullah. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu sang penyayang, namamu akan selalu dikenang. Rasulullah bersama para sahabat mengitari setiap sudut medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya Mus'ab, bercucurlah air mata beliau dengan deras. Khabbab bin Arat menceritakan, bersama Rasulullah kami hijrah di jalan Allah untuk mengharap ridhonya. Pasti kita mendapat ganjaran di sisi Allah. Di antara kami ada yang lebih dulu meninggal dunia dan belum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun. Mus'ab bin Umair adalah satu dari mereka. Ia gugur di perang Uhud. Tidak ada yang bisa dipakai untuk mengkapaninya kecuali sehelai kain. Jika ditutupkan mulai dari kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah bersabda, tutuplah kebagian kepalanya dan tutupilah kakinya dengan rumput izkir. Betapapun luka pedih dan duka mendalam menimpa Rasulullah karena Hamzah, paman beliau, gugur dan tubuhnya dirusak oleh orang-orang musyrik. Hingga bercucuran air mata beliau, betapapun penuhnya medan perang dengan jenazah kaum muslimin, di mana mereka semua adalah panji-panji ketulusan, kesucian, dan cahaya. Betapapun semua itu menggoreskan luka mendalam di hati Rasulullah. Tapi beliau menyempatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama untuk melepas kepergiannya dan mengeluarkan isi hatinya. Rasulullah berdiri, memandangi jasad Mus'ab bin Umair dengan penuh kasih sayang dan cahaya kesetiaan. Beliau membaca firman Allah. Di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Ada kesedihan di antara beliau ketika melihat kain yang dipergunakan mengkafani Mus'ab. Beliau bersabda, ketika di Makkah dulu, tak seorang pun yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada kamu. Tetapi sekarang ini rambutmu kusut, hanya dibalut sehelai burdah. Dengan kesayuan, Rasulullah melayangkan pandangan ke semua sudut medan perang dan ke arah para syuhada. Kawan-kawan Mus'ab yang terbaring di sana, lalu beliau berkata, sungguh pada hari kiamat kelak di hadapan Allah, Rasulullah akan menjadi saksi bahwa kalian adalah para syuhada. Setelah itu beliau memandang para sahabat yang masih hidup dan bersabda, hai kalian semua, kunjungilah mereka dan ucapkanlah salam. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, tak seorang muslim pun sampai hari kiamat kelak yang mengucap salam kepada mereka, kecuali mereka akan membalas salam itu. Ucapan salam untukmu, wahai Mus'ab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pejuang Islam ya, zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, sahabat Mus'ab bin Umair. Baik, untuk pembacaan dari buku 60 Sirah Sahabat
Rasulullah SAW. Itu untuk bagian kedua dari bagian pertama dari sirah buku ini, yaitu kisah sahabat Mus'ab bin Umair. Alhamdulillah telah kami bacakan, telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf bila ada salah-salah pembacaan atau kurang pas di intonasinya sehingga artinya menjadi sulit untuk dimengerti. Untuk lebih jelasnya nanti sahabat Naria, sahabat Niat Ceria bisa mendapatkan buku daripada 60 sirah sahabat Rasulullah SAW, Khalid Muhammad Khalid, yang mana pengantarnya Muhammad Khalid Sabit ya. Buku ini ya, bukunya silahkan untuk dibeli mungkin barangkali oleh sahabat Niat Ceria. Baik, untuk pembacaan daripada sahabat Mus'ab bin Umair ini yang kami bagi dua, bagian pertama dan bagian kedua, alhamdulillah sudah saya bacakan ya. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.